Nanti kita akan ada bab khusus iskalun niyah. Nah, kita nanti ini dalam pelajaran kita ada bab khusus tentang iskalun niyah. Sulitnya kita menerapkan niat, saudara. Nah, itu nanti kita akan bahas karena ada beberapa ashabul hawashi, saudara, itu menyebutkan bahwa niat itu bukan sekedar menancapkan usul di fardhu maghrib dengan salat rakaatin mustaqbilat berarti enggak, dia harus ingat hadirkan dalam hatinya rukun sholatnya, syarat sholatnya, aturan sholatnya dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Jadi sebagian ashabul hawashi, saudara, ada yang menyebutkan soal istihdarul haqiqi. Itu namanya istihdarul haqiqi. Dia menghadirkan niat secara hakikat lengkap. Kaifiyatus sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Dia masukkan bahwa dalam sholat itu nanti ada ruku dengan tumak nina, ada iktidal dengan tumak nina, ada sujud dengan tumak nina, ada duduk dengan tumak nina. Di sana ada pembacaan sholawatnya, ada pembacaan at-tahiyatnya, tasyahudnya. Dia mesti masukkan semua itu, saudara, di dalam penancapan niatnya. Wah, ini lebih repot lagi. Lebih repot lagi. Yang tadi aja repot, baru ada apa salah rakaatin mustaqbilal kiblati, ada makmuman aja udah repot, apalagi nginget yang begitu. Makanya sampai-sampai ada ulama di mazhab Syafi'i, nanti kita lihat nukilannya, dia katakan itu yang kalau Imam Syafi'i saya yakin mampu untuk itu, kata dia. Tapi kayaknya kalau bukan Syafi'i nggak mungkin. Bahkan ada Imam Tuaini kalau tidak salah mengatakan ini yang begini-begini nih nggak ada manusia yang mampu. Nah, jadi artinya di sini kalau Anda menukilkan ada di kitab-kitab Hawashi mengatakan sedemikian rupa, jangan langsung antum menganggap ini yang paling muktamad. Enggak, ya ikhwan. Ya ada, betul ada. Tapi mungkin itu bagi kalangan orang yang muqarrabin ilallah, auliya, sholihin, saudara. Nah, mungkin mampu untuk itu. Tapi kalau orang awam lebih berat lagi. Mau begitu orang awam belum naik derajatnya ke muqarrabin, mau begitu ya was-was. Nah, nanti waqa'a fil was-was. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mari kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah. Itu nanti iskalun niyah ada bab tersendiri. Kita akan pelajari. Jangan ditanya dulu soal itu ya ikhwan. Kemudian yang berikutnya, ini yang akan kita rincikan. Dzakar Ustaz Ad-Doktor Muhammad Az-Zuhaili. Nah, ini dalam kitab Al-Mu'tamad, saudara, dalam fikih Syafi'i. Beliau menyebutkan ba'da masailin niyah fis shalah. Nah, beliau kumpulkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai macam pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i. Kemudian beliau mengambil kesimpulan dengan ikhtisar, saudara. Nah, di sini mari kita lihat. Yang pertama, beliau katakan, nanti bisa kita bandingkan dengan apa yang disampaikan di dalam Kifayatul Akhyar yang tadi sudah kita baca. Yang pertama, la tajibu niyatul idhafah lillahi ta'ala. Jadi enggak wajib niat itu pakai kata lillahi ta'ala. Idhafah lillahi ta'ala kita tambahkan dengan lillahi ta'ala. Enggak wajib, saudara. Kenapa? Li'annal ibadata, karena yang namanya ibadah la takunu illa lillah. Yang namanya ibadah tanpa kita sebut lillahi ta'ala pun memang harus lillahi ta'ala. Jadi dikatakan tidak disyaratkan bukan berarti kita boleh enggak karena Allah, bukan. Yang namanya ibadah memang harus karena Allah. Tapi menyebut lillahi ta'ala enggak perlu. Nah, mana mungkin orang sholat usolli fardhul maghribi li khairillah, enggak mungkin, saudara. Usolli fardhul maghribi lis-sanam, enggak mungkin, saudara. Nah, karena itu yang namanya ibadah sholat memang harus karena Allah. Jadi enggak wajib untuk disebutkan, enggak disyaratkan, enggak disebut pun memang sudah harus karena Allah, saudara. Walakin, kata beliau, akan tetapi, kata beliau, tastahib khurujan min khilafi man aujabah. Tapi dianjurkan untuk tetap kita sebut lillahi ta'ala. Kenapa? Keluar dari perbedaan pendapat karena ada ulama di sana yang
mewajibkan, saudara. Walaupun yang muktamad nggak wajib, tapi keluar dari khilaf, ihtiyatan kita boleh sebut lillahi ta'ala. Jadi usolli fardul maghrib, nanti terakhirnya lillahi ta'ala. Baik, yang kedua, saudara, la tajibu niyatu istiqbalil qiblah, juga tidak wajib niat mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Kenapa? Li'anna sholat, karena yang namanya sholat la takunu illa mustaqbilal qiblat. Karena yang namanya sholat memang harus menghadap ke kiblat. Sudah, tanpa dia tancapkan niat menghadap kiblat pun memang harus menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu menjadi syarat, saudara. Walakin, lagi-lagi beliau katakan, saudara, akan tetapi, saudara, mustahab, disukai, saudara, khurujan min khilafi man aujabaha. Nah, tapi disukai kalau tetap kita sebut mustaqbilal kiblati dalam penancapan niat. Nah, kenapa? Keluar dari perbedaan pendapat karena di sana ada ulama yang mewajibkannya. Nah, itu sengaja kita sampaikan. Jadi santri MS jangan kaget, di Indonesia ini kan yang namanya majelis taklim, kemudian pesantren lebih dari 1 juta ya kawan. Kalau digabung-gabung pesantren yang kecil, pesantren yang besar, majelis taklim yang kecil, majelis taklim yang besar, saudara, bisa jadi di antara majelis-majelis pesantren tadi, saudara, ada yang ikut pendapat yang mewajibkan. Jadi kalau ketemu sesama santri, dia dapat dari gurunya mewajibkan, nggak usah diprotes, nggak usah berdebat, karena memang dalam mazhab Syafi'i ada yang mewajibkan dengan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, kalau kita ketemu santri yang nggak mewajibkan, kita juga nggak kaget, memang kita pelajari kok di pesantren kita. Nah, inilah pentingnya mempelajari perbedaan pendapat di antara ulama. Untuk apa? Untuk infitahis sudur, supaya dada kita ini lapang, dada kita ini terbuka, melihat aneka ragam perbedaan pendapat di antara ulama. Jangan perbedaan pendapat membuat hati kita jadi sempit, jadi dik lihat perbedaan pendapat. Jangan. Dengan kita mengetahui perbedaan pendapat dan kita lihat dalil, alasan, argumentasi dari masing-masing pihak, dada kita jadi nggak sempit, kita jadi nggak bingung kalau ngelihat perbedaan pendapat. Tetap tenang, dada terbuka, saling menghormati. Nah, insya Allah kalau itu yang terjadi akan tetap menyatukan umat Islam walaupun berbeda pendapat. Jadi tetap bersatu umat dalam perbedaan pendapat, insya Allah. Berikutnya, la tajibu niyatu adad rakaat. Begitu juga nggak wajib dalam niat itu, saudara, meniatkan tentang jumlah rakaat. Lianna, sebab kulla sholatin, setiap sholat itu, saudara, tuqraku bi'adari rakaatiha, sudah diketahui jumlah rakaatnya masing-masing, udah masyhur. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, masyhur, ma'ruf, saudara. Nah, kalau sudah ma'ruf, sudah diketahui tanpa disebut rakaat pun, saudara, memang sudah populer, sudah masyhur, sudah ma'ruf tentang jumlah rakaatnya, sehingga nggak wajib. Walakin, akan tetapi, tustahab, tetap dianjurkan, saudara, disunnahkan untuk kita menyebutnya, masukkannya dalam niat, maksudnya khurujan min khilafi man aujabaha, keluar daripada perbedaan pendapat, saudara, dari mereka yang mengatakan wajib. Jadi ada ulama yang mewajibkan. Jadi usolli fardul maghribi salata raka'atin mustaqbilal kiblati, saudara, lillahi ta'ala, itu ada ulama yang mewajibkan itu semua. Nah, bahkan ada lagi yang mewajibkan menambahkan adaan atau qada'an. Nah, tapi secara umum yang muktamad, yang disyaratkan dalam niat itu, kalau mereka yang sholat sendiri hanya 3, yaitu qasdus sholat, niat usolli tadi ditancapkan dengan bahasa apapun. Kalau dalam bahasa Arabnya usolli. Kemudian yang kedua, jenis sholatnya fardu atau sunnah. Yang ketiga, nama sholatnya. Nah, kalau dia berjamaah, ditambah yang keempat, makmumannya. Nah, makmuman itu syarat, wajib. Kalau imaman, dia bukan syarat. Nah, justru karenanya, karena imaman bukan syarat, saudara, kalau ada orang lagi sholat sendiri, kan nggak imaman,
kita boleh masuk jadi makmumnya. Andai kata imaman itu syarat, nggak boleh kita masuk di belakangnya, saudara. Karena dari awal dia sholatnya nggak niat imaman. Nah, tapi justru, saudara, dia tidak niat imaman. Nah, jadi begitu masuk orang jadi makmum, saudara, boleh. Yang makmum wajib niat makmuman. Nah, tapi sungguh pun begitu tetap dianjurkan begitu masuk makmum, maka dia tancapkan imaman. Nah, jadi persoalan, apakah dia suruh rubah niat itu? Nah, apa ada sorfun niyah itu? Tadi kan niatnya sendiri. Sekarang tahu-tahu imaman. Nah, apakah ini sorfun niyah, saudara? Nah, ini kebanyakan ulama berpendapat itu bukan sorfun niyah, bukan. Karena ada sebab. Karena ada sebab yang masuk. Bahkan sebagian ulama lagi punya pendapat nggak perlu niat imaman, dia udah dapat pahala jamaah. Dia udah dapat karena niat imaman tidak syarat. Nah, karena niat imaman bukan syarat, walaupun dia enggak niat imaman, begitu makmum masuk, dia dapat pahala jamaahnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan enggak, kalau enggak dia enggak niat imaman, dia enggak dapat pahala jamaah. Dia jadi imam, tapi enggak dapat pahala jamaah. Tapi kalau dia begitu tahu oh ada makmum masuk, dia tancapkan di hatinya niat sebagai imam, dia dapat pahala jamaah. Nah, terlepas dari itu, yang jelas imaman, saudara, bagi orang yang sholat, dia bukan syarat. Kalau makmuman menjadi syarat. Baik, kita lanjutkan. La yushtarat dzikrul yaum fi niyatis shalah fardhan wa naflan wa adaan wa qadaan. Nah, ini menarik. Jadi enggak disyaratkan dalam niat itu menyebut hari. Nah, kalau menyebut hari ini hampir sepakat, saudara. Jadi enggak ada tuh usolli fardhul maghribi yaumal khamis atau yaumal jum'ah. Enggak perlu nyebut hari, ya kawan. Kalau itu hampir sepakat. Walaupun ada pendapat-pendapat yang syad, saudara, pendapat-pendapat yang syad yang mengatakan perlu sebut hari, enggak. Nah, ini jadi ittifaq di antara ulama yang muktabarin, tidak perlu menyebut hari, saudara. Nah, kemudian saudara, begitu juga la yustarat untuk menyebut fardu atau nafal. Nah, ini juga ulama-ulama nih ada perbedaan. Jadi sholat-sholat yang udah ketahuan fardu tanpa disebut fardu pun, saudara, dia sudah jatuh fardu. Umpamanya seperti usholil jum'ah. Enggak ada Jumat yang sunnah. Nah, Jumat pasti wajib, saudara. Begitu juga kalau usholil maghrib atau usholil isya atau usholil fajr. Yang namanya sholat 5 waktu pasti wajib, tanpa disebut fard pun wajib. Tapi dalam soal ini ada perbedaan pendapat, saudara. Nanti kita lihat, ini ada perbedaan pendapat, saudara. Jadi enggak semuanya sepakat. Kalau hari sepakat, tapi kalau farad nafal enggak sepakat. Justru pendapat yang kuat farad dan nafal harus disebutkan, saudara. Tapi ada juga yang mensyaratkan, saudara, soal farad nafal ini, saudara, atau soal adaan qadaan juga sama dengan fardhon wa naflan. Sebagian ulama mengatakan tadi udah kita bahas, enggak disyaratkan ada adaan atau qadaan. Tapi sebagian mengatakan disyaratkan adaan dan qadaan, saudara. Karena kalau orang usolli fardhul maghrib, dia enggak sebut adaan, boleh kalau dia enggak punya utang sholat maghrib. Usolli fardhul maghrib, dia nggak punya utang sholat maghrib, dia nggak punya qadha sholat maghrib, boleh. Tapi yang jadi masalah kalau dia punya utang sholat maghrib, kemarin dulu dia luput nggak sholat maghrib, baik sengaja maupun nggak sengaja. Begitu dia baca usolli fardhul maghrib, wajib ada adaannya. Jadi supaya ketahuan mana yang adaan, mana yang qadhaan. Kalau dia nggak sebut, nggak ketahuan dia adaan atau qadhaan, dia sholat yang waktu itu atau sholat qadha yang kemarin, karena dia punya utang. Nah, jadi kalau dia punya utang, adaan qadhaannya harus disebut. Kalau dia nggak punya utang, rapi sholatnya, nggak pernah dia punya utang sholat, maka nggak nyebut adaan pun nggak apa-apa. Kira-kira jelas gak? Ya, tapi kalau punya utang, utang yang kapan ke, utang yang tahun kemarin ke, utang 3 tahun yang lalu ke, mungkin masih muda, banyak gak sholat, saudara. Nah, artinya dia punya utang. Nah, kalau tahu diri kita dulu banyak utang sholat, ya pakai adaan dan qadhaan. Kecuali kalau memang kita nggak pernah punya utang sholat, sholat kita selalu rapi. Kalaupun kita punya utang sholat, langsung kita bayar, langsung kita qadha.
Nah, kalau kita betul-betul bersih, tidak punya utang sholat, nggak mesti adaan atau kodoan. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau punya utang sholat, mau yang kemarin, mau yang dulu, mau yang tahun lalu, ada utang sholat yang dia belum bayar, dia malas kodok sholatnya, saudara. Nah, maka harus ditancapkan adaan atau kodoan. Baik, kita lanjutkan. Nah, maka itu berikutnya, saudara, beliau uraikan perbedaan-perbedaan tadi. Di sini beliau katakan, saudara, jadi tadi yang ketiga, kita hanya fokus kepada dzikrul yaum saja. Dzikrul yaum saja. La yustarat dzikrul yaum fi niyatis shalah. Baik itu sholat fardu maupun sholat nafilah maupun sholat adaan maupun sholat qadaan. Kita punya qada tanggal 1 Januari enggak sholat zuhur. Nah, enggak mesti sekarang kita niat usolli fardhu zuhri qadaan antare wahid janayir, enggak perlu ya, Pak. Jadi kalau qada bebas, udah enggak usah disebut hari, enggak usah disebut tanggal. Begitu kita sebut qada, dia bakal nyangkut dengan qada-qada yang pernah kita tinggalkan. Paham? Nah, begitu juga untuk sholat yang bukan qada, adaan, enggak perlu sebut harinya. Nah, jadi baik yang qada maupun yang adaan tidak perlu sebut harinya. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, saudara. Tapi kalau untuk menyebut adaan dan qadaan, kemudian untuk menyebut yaitu fardu atau sunnah yang muktamad sebagai berikut. Tajibu niyatul fardiyah. Wajib menancapkan niat fardu. Wa ta'yunu asma'is shalawatil mafruḍah. Dan wajib menyebut dengan terang nyata nama-nama sholat fardu. Wajib. Kalau wajib berarti harus kita lakukan. Nah, seperti apa? Usolli fardol fajri. Ada usollinya, ada fardol, ada fajri. Usolli fardol zuhri, usolli fardol asri, usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i, usolli fardol jum'ati. Saudara, wajib disebut fardnya. Kenapa yang muktamad wajib menyebut fardnya? Karena sholat-sholat ini, saudara, punya rawatibnya. Fajar ada rawatibnya, ada sunnahnya. Fajarnya 2 rakaat, sunnahnya juga 2 rakaat. Jadi mesti jelas yang kita sebut ini usolli fardhu subhi, ini yang kita sebut yang fard apa yang sunnah. Nah, litamyiz. Nah, kan kita udah belajar waktu itu. Kalau ibadat yang punya maratib mukhtalifah harus disebut, saudara, dalam niat soal fardu dan sunnahnya litamyiz, untuk membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah. Terus berikutnya, tajib niatun nafliyah. Wajib menancapkan niat sunnah. Wa ta'yin asma sunanir rawatib. Nah, dan menyebut nama sunnah rawatib. Nah, kita sebut yang mana nih? Qabliyatus subhi atau qabliyatul maghrib, ba'diyatul maghrib, qabliyatul isya, ba'diyatul isya. Saudara, mesti disebut. Kalau rawatib mesti disebut, saudara. Nah, kenapa? Litamyiziha, untuk membedakannya anis shalawatil mafruḍah, dari sholawat fardunya. Yang berikutnya, yajibu ta'yinu asma'is shalawatin nafliyah. Wajib untuk menyebut dengan jelas nama-nama sholat sunnah yang bagaimana? Datil waktu, sholat sunnah yang punya waktu khusus. Au datis sabab, atau sholat sunnah yang punya sebab, saudara. Nah, jadi ada sholat-sholat sunnah yang punya waktu khusus, saudara. Seperti apa? Sholat witir di malam hari, itu kan waktu khusus. Atau seperti apa? Sholat duha di pagi hari. Atau yang punya sebab, saudara. Masuk ke masjid, saudara, kita sholat sunnah, itu kan punya sebab. Atau sholat sunnah wudu, itu punya sebab karena kita baru berwudu, saudara. Nah, ini harus disebutkan, saudara, nama sholat sunnahnya. Nah, berikutnya, la tajibu niyatun nafliyah, enggak wajib menyebutkan dalam niat atau menancapkan dalam niat tentang kesunnahan daripada sholat-sholat sunnah yang tidak terikat waktu atau yang tidak terikat sebab.
saudara. Nah itu nggak perlu. Artinya kalau sholat sunnah mutlak umpamanya, nah, mutlak itu dia nggak terikat waktu, nggak terikat sebab, saudara, nggak wajib kita niatkan sunnahnya. Jadi kita usolli rokaatain aja udah cukup, saudara. Nggak mesti kita usolli rokaatain ini sunnatan, karena memang dia nggak ada waktunya, nggak ada sebabnya. Li'anna nafliyah, karena yang namanya kesunnahan itu mulazamatun lin nafli wa hiya tu'raf binafliyatiha. Karena sholat sunnah itu yang nggak punya waktu tadi, saudara, yang nggak terikat dengan sebab tadi, saudara, dia sudah ma'ruf dengan kesunnahannya. Jadi tidak disebut sunnah saja, udah cukup, saudara. Nah, adapun yang lainnya untuk kalau yang punya waktu harus disebutkan. Baik, yang berikutnya, takfi niyatu fi'lis shalah, cukup niat melakukan sholat lin naflil mutlak, untuk sholat yang sunnah mutlak alladzi la yataqayyad bi waqtin wala sabab. Takfi niyat fi'lis shalah, usolli, cukup. Usolli rakaatain, cukup. Usolli mau berapa lagi, mau 1000 rakaat pun boleh ya ikhwan. Sholat sunnah mutlak mau berapa rakaat pun kita bebas. Waktunya juga kapan saja, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan untuk kita mendirikan sholat sunnah. Seperti pada saat matahari terbit dan matahari terbenam, juga pada saat matahari tegak lurus ada di atas kepala kita menjelang zuhur. Nah, begitu juga setelah sholat fajar, tidak ada sholat sunnah sampai terbitnya matahari. Setelah sholat asar, tidak ada sholat sunnah sampai terbenamnya matahari, kecuali sholat yang punya sebab. Habis asar kita datang masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, karena ada sebab, saudara. Habis asar ada jenazah dibawa ke masjid mau dikuburkan, saudara, itu udah sholat asar, nggak apa-apa kita sholat jenazah. Nah itu karena itu semua ada sebab. Kalau ada sebab nggak apa-apa. Kalau nggak ada sebab, sholat sunnah mutlak habis asar nggak boleh, habis subuh nggak boleh, habis sholat subuh nggak boleh, saudara. Nah itu yang perlu kita tahu. Baik, berikutnya, tapi niatun nazar an niatil faridah li'anna kilaihuma wajib. Nah kalau dia punya niat nih, saya bernazar sholat apa, umpamanya dia nazar apa sholat taubah, apa sholat tasbih, dia nazar, saudara, maka dalam niatnya cukup disebutkan nazar aja nggak apa-apa, saudara. Nah, jadi dia sebut usolli untuk diadain nazar udah cukup. Jadi kalau nazar boleh, niat nazar saja boleh tanpa menyebut nama sholatnya. Tapi lebih bagus kalau dia tetap nyebut nama sholatnya, usolli sunat tasbih nazron. Walaupun dia nggak sebut fardu, udah disebut nazron, udah ketahuan itu hukumnya wajib. Nah itu, saudara. Berikutnya, la tajibu niyatil fardiyah fi sholatis shabi. Nah, ini menarik, salat anak-anak. Salat anak-anak enggak wajib disebut kewajibannya fardiyah. Jadi usolli fardul maghrib bagi anak kecil enggak wajib disebut usolli salat al-maghrib aja udah cukup ya ikhwan. Kenapa? Li'anna sholatahu taqa naflan. Karena salat anak kecil itu walaupun dia melaksanakan yang wajib, jatuhnya tetap naflan, jatuhnya tetap sunnah karena dia belum ada kewajiban, saudara. Nah, walakin akan tetapi idza nawal fardha fayujzi'u. Tapi kalau dia niatin fardu, saudara, ya sholatnya sah. Jadi anak kecil kalau ikut sholat maghrib dia mau niatin pakai fardu, dia nggak pakai fardunya sah ya kawan. Tapi untuk tarbiyah buat taklim anak-anak kita semenjak kecil tetap kita ajarkan. Kalau sholat fardu tuh niatnya begini, kalau sholat sunnah tuh niatnya begini. Li taklim ya ikhwah, li taklim, li tarbiyah. Supaya apa? Supaya dia ya ta'awad, terbiasa sampai dia dewasa, dia tahu membedakan niat. Nah, takutnya kalau dari kecil kita nggak ajarkan, nanti dewasa dia nggak paham. Nah, baik. Kemudian khusus soal anak kecil, mari kita lihat. Dzakara aidan al-Ustaz Ad-Doktor Muhammad Zuhaili hafizahullah taala fil Mu'tamad, dalam kitab Mu'tamadnya aqwalul ulama bi niyatis shabi. Nah, pendapat berbagai macam ulama tentang niat anak kecil, saudara. Pertama, inna shabi la tajib alaihi niyatul fardhiyah. Seperti yang tadi, dia enggak wajib niat ada fardiyahnya, saudara.
Nah, ini pendapat ini Shahahun Nawawi fit Tahqiq. Imam Nawawi saudara mensahihkan ini dalam kitab tahqiqnya. Wa rajjahahu Subki wal Isna'i, dan ini yang ditarjih oleh Imam Subki dan Isna'i. Wa tamadahu al-Khatib wa Ramli. Nah, dan ini juga yang dipegang oleh Al-Khatib. Al-Khatib maksudnya Asy-Syarbini. Al-Khatib Asy-Syarbini. Wa Ramli, dan Imam Ramli. Tapi pendapat kedua, saudara, kebalikannya. Inna sobi tajib alaihi niyatul fardiyah. Hatta anak kecil wajib diniatkan fardu untuk sholat yang fardu. Nah, pendapat ini i'tamadahu Nawawi fi Raudhah. Nah, pendapat ini justru yang dipegang oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Dalam kitab Tahqiq, Imam Nawawi, saudara, menguatkan pendapat yang pertama. Dalam kitab Raudhah, Imam Nawawi menguatkan pendapat yang kedua. Wa rajjahahu Zakaria Al-Ansari wa Ibn Hajar Haytami. Haytami pakai ta, bukan sa. Perbaiki. Nah, jadi pendapat yang kedua ini, saudara, ini yang dipegang oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, dan ini yang ditarjih oleh Imam Zakaria Al-Ansari dan Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, makanya tadi kita ingatkan, terlepas daripada perbedaan pendapat ini, anak-anak kita semenjak kecil kita ajarkan aja. Nah, supaya dia tetap pakai fardunya, saudara, yang sunnah pakai sunnahnya, yang fardu pakai fardunya, saudara, supaya mereka terbiasa. Muncul pertanyaan, ini bagaimana Imam Nawawi bisa ada dua pendapat ini? Dalam kitab Tahqiq dan dalam kitab Raudhah. Kok berbeda? Yang mana yang mesti kita ambil, saudara? Nah, apa Imam Nawawi terus mesti disebut pelin-pelan? Hati-hati. Nah, ini orang-orang liberal sekarang nih, kalau melihat perbedaan ulama begini, dibilang ulama pelin-pelan lah, ulama gak yakin dengan pendapatnya sendiri, ulama berubah-ubah lah, ulama gak punya pendirian lah. Enggak betul ya kawan, itu fitnah. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i, dan ini terjadi kepada semua imam. Terjadi kepada Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, saudara. Di suatu ketika dia berpendapat A. Tahu-tahu di waktu lainnya dia berpendapat B. Itu bukan pelin-pelan. Itu bukan tidak punya pendirian, saudara. Tapi itu namanya taghyirur ra'yi, perubahan pendapat. Dulu pendapat dia begini, karena dia memahami dalilnya seperti ini. Bisa jadi di waktu berikutnya dia punya tambahan dalil, tambahan pemahaman dari pengalaman dia, dari diskusinya dengan ulama lain, dari mutolaahnya, saudara, sehingga pendapatnya dilihat, oh ternyata pendapat yang dulu lemah, yang kuat itu yang ini, dia rubah. Justru itulah sikap gentleman seorang ulama. Bukan pelin-pelan, itu ulama gentleman. Dia pendapat saya yang dulu lemah, ini sekarang yang saya pakai. Nah, kita mesti hormati sikap itu. Jangan terus menuduh ini para imam ini pelin-pelan, tidak punya pendirian. Gak betul, fitnah itu, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, Imam Syafi'i, saudara, ada perbedaan pendapatnya di Irak, ada punya pendapat baru di Mesir, bahkan di Irak sendiri, saudara, yang Qol Qadim, kadang-kadang Qol Qadim sama Qol Qadim berbeda. Di Mesir kadang-kadang Qol Jadid sama Qol Jadid berbeda, saudara. Nah, itu bisa terjadi. Nah, jadi kalau Anda menemukan ada ulama, saudara, di sini dia katakan pendapat begini, di sini begini, jangan langsung dituduh pelin-pelan. Tapi itu berarti perubahan sikap. Itu perubahan sikap, itu perubahan pendapat. Saya tanya, dalam Islam orang berubah pendapat boleh tidak? Boleh atau wajib? Ini jadi kajian boleh atau wajib, saudara? Bisa boleh, bisa wajib. Kalau dia menemukan ini memang lemah, oh dulu lemah, nggak betul tuh, saya berpendapat begitu dulu, saya belum ketemu hadisnya. Ini sekarang saya ketemu hadisnya, ternyata ini yang benar, wajib dia rubah. Kalau memang dia yakini pendapat pertamanya salah. Nah, bahkan Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam radhiyallahu taala anhu, diceritakan dalam manaqibnya, beliau pernah mengeluarkan satu fatwa. Masyarakat yang tinggal di kotanya, saudara, itu banyak yang mengikuti fatwa-fatwa Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Begitu sudah berikan fatwa, diamalkan oleh masyarakat. Sekali waktu beliau mendapatkan satu argumentasi yang jauh lebih kuat, saudara, dalil yang lebih akurat, beliau rubah pendapatnya. Dan beliau nyatakan pendapat itu salah.
Saudara, ini pendapat yang benar, yang menurut beliau benar, ya ini, yang kedua, terakhir. Nah, terus bagaimana tuh nasib masyarakat yang selama ini udah mengamalkan dia punya ini ya? Dan apa yang dilakukan kemudian oleh Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam? Beliau keliling dari masjid ke masjid, beliau keliling dari pasar ke pasar, bukan masjid aja. Kadang-kadang ada umat Islam ramai di pasar, nggak ramai di masjid ya, Pak. Nah, dia masuk ke pasar, dia taruh, kalau kayak kita sekarang nih satu tempat kursi kayu yang tinggi, dia berdiri, dia umumkan. Nah, masyarakat, saya umumkan pendapat saya dulu yang mengatakan bla 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 itu salah, jangan dipakai lagi. Ini pendapat yang benar, ini dalilnya. Enggak, beliau enggak malu, beliau lakukan itu, saudara, dari masjid ke masjid, dari pasar ke pasar. Kenapa beliau keliling? Dulu kan belum ada medsos. Dulu belum ada medsos, belum ada TV, belum ada surat kabar. Bagaimana cara ngumuminnya? Nah, cara ngumumannya sesuai jangkauan dia. Oh, dulu ini jangkauannya satu kota yang pakai fatwa dia. Ya diumumkan keliling dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis. Saudara, dari satu tempat, dari satu toko ke toko lain disampaikan. Bahkan dia masuk ke pasar-pasar. Karena dia takut ada orang-orang awam yang dagang di pasar mengikuti fatwanya. Saya tanya, ini sikap pelin-pelan atau sikap jantan? Jantan. Nah, justru kalau orang udah tahu pendapatnya salah, ada pendapat lain yang benar. Cuman ini udah terlanjur dia umumin nih, dia malu ngumuminnya, saudara. Ini enggak jantan, itu yang berbahaya. Jangan pernah malu merubah pendapat, merubah sikap. Kalau memang pendapat kita yang kemarin salah, akui salah. Kalau ada pendapat memang yang kita anggap jauh lebih baik dan argumentatif, akurat, dalilnya lebih kuat, ambil, jangan ragu-ragu. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi sekali lagi, jadi kalau ada ulama berbeda pendapat antara dulu dengan sekarang, berarti pelin-pelan atau jantan? Jantan, asal diumumkan ya ikhwan. Nah, begitu juga sekarang Imam Nawawi. Di satu kitab beliau mengatakan, saudara, niat fardhiyah untuk anak kecil dalam sholat farad tidak wajib. Di kitab yang lain beliau katakan wajib. Nah, sekarang kita mau tahu, ini yang dipakai oleh Imam Nawawi, saudara, yang terakhir nih yang mana? Nah, di sini ada urutan. Idza talafat aqwalun Nawawi fi kutubihi. Jika pendapat Imam Nawawi berbeda di dalam kitabnya sendiri, antara satu kitab dengan kitab lain, saudara. Fa'aqwaha, maka pendapat yang terkuat yang diambil oleh kebanyakan ulama, saudara, alat tertib, sesuai dengan tertib urutan hasabi madzakarahu Ibn Hajar Haytham, sesuai, saudara, yang diurutkan oleh Imam Ibn Hajar Haytham, saudara, secara umum yang diambil oleh ulama, saudara. Yang pertama adalah at-tahqiq. Kedua adalah al-majmu'. Yang ketiga adalah at-tanqih. Yang keempat adalah ar-rawdah. Yang kelima al-minhaj. Yang keenam al-fatawa. Yang ketujuh syarh Muslim. Yang kedelapan tashihut tanbih. Yang kesembilan at-tanbih. Saudara. Nah, jadi kalau ada perbedaan antara yang nomor 1 dan nomor 2, yang diambil yang mana? Nomor 1. Kalau ada perbedaan antara nomor 2 dan nomor 3, yang diambil yang mana? Kalau ada perbedaan antara nomor 1 dengan nomor 4, yang diambil yang mana? Nah, sekarang kita lihat. Ar-Rawdah ada di nomor berapa? At-Tahqiq nomor 1. Berarti yang diambil yang mana? Kebanyakan ulama, enggak semua. Bahkan Ibn Hajar sendiri yang mentertib, saudara, dalam kasus ini justru mengambil yang di Rawdah. Nah, bukan mengambil yang di Tahqiq. Nah, ini hanya urutan, tapi ini tidak mutlak, saudara. Enggak mutlak begitu. Kadang-kadang ada juga ulama, saudara, dalam perkara yang Imam Nawawi berbeda, kadang-kadang bisa pendapat ini dia utamakan tahqiq daripada yang lain, kadang-kadang di pendapat lain dia utamakan Rawdah atau pendapat yang lain dibandingkan dengan yang tahqiq. Wallahu a'lam. Ini hanya sekedar masukan buat kita
supaya kita tahu urutannya bagi santri ke depan di kemudian hari nanti. Andai kata ada yang ingin mendalami ilmu fikih, jadi tahu tuh urutan-urutan begitu, saudara. Sama dengan pendapat Imam Syafi'i, saudara. Nah, jadi bagaimana kalau pendapat Imam Syafi'i umpamanya dalam kitab Al-Um, saudara, dengan kitabnya yang lain berbeda, yang mana mesti diambil? Nah, itu ada ketentuan-ketentuannya di tengah ulama. Ala kulli hal, ulama kita begitu teliti, begitu bagus, begitu luar biasa mewariskan ilmu mereka kepada kita semua melalui kitab-kitab karangannya. Kita lanjut. Pernyataan Ustadz Dr. Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi. Syartun niyah, syarat niat. Yajibu an takuna niyatu muqaranatan litakbir. Wajib niat itu, saudara, ditancapkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Litakuna muqarnatan di awalis shalah, saudara, supaya niat itu, saudara, memang disertai bersama awal daripada ibadah salat. Li'anna takbira awwalu fardin min furudis shalah, karena takbiratul ihram itu adalah awal daripada farad dari furudus salat. Fayajibu an takuna niyah muqarnatan lahu, maka itu niat harus menyertainya, harus ada la qablah wala ba'da. Tidak sebelumnya dan juga tidak setelah takbiratul ihram. Wa inna wa ba'da takbir lam yujizhu. Barang siapa menancapkan niat setelah takbiratul ihram, maka tidak cukup, tidak memadai. Wa inna nawa qabla takbir, barang siapa yang menancapkan niat sebelum takbiratul ihram, lam yujizhu, juga tidak memadai. Illa, kecuali intas tadimun niyah ila waqti takbir. Nah, kecuali, ada pengecualian. Nah, kalau dia tancapkan niat, saudara, sebelum takbir, seperti mazhab yang 3, dia tancapkan niat usolli fardhol maghribi di hati dia, Allah. Nah, niat yang tadi dia tancapin tuh masih berlangsung tuh, dia punya takbir, walaupun dapat sedikit dari juz'ut takbir, masih boleh. Nah, artinya belum uzubun niyahnya belum nggak terjadi, saudara. Kalau habis usolli fardhol maghrib, uzubun niat, tenggelam itu niat, Allahu Akbar, nggak ada sama sekali sedikit pun itu niat masuk di dalam takbiratul ihram, nggak sah, karena ada uzubun niyah qabla takbir. Tapi kalau takbir itu berlangsung, usolli fardhol maghribi, dia ucapin ini, dia tancapin lagi, dia ucapin, dia tancapin, usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbila kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, Allah, hatinya masih tetap tuh nyangkut ke niat. Dia tancapin tuh, dia hatinya masih nancap itu niat yang barusan, masih nyata di benak pikirannya, masih nyata di hatinya saat dia ucapkan takbiratul ihram, maka masih dibolehkan, dianggap bahwa tetap dia termasuk menancapkan niat di dalam takbiratul ihram. Tapi kalau terjadi uzubatun niyah, kalau niat itu hilang, tenggelam, putus pada saat dia mengucapkan Allahu Akbar, maka niat sebelum takbiratul ihram tidak sah. Baik, kita lanjutkan. Jadi bicara tentang mabhas zamanun niyah, bicara tentang pembahasan zaman niat, waktu niat. Kita di sini hanya memberikan contoh niat dalam persoalan wudu dan niat dalam persoalan sholat, karena memang di situ banyak pembahasan, banyak perbedaan di antara ulama, begitu dakik sehingga perlu kita menguasainya. Nah, adapun yang berikut, saudara, contoh yang diambil dalam urusan tolak. Karena urusan talak juga urusan yang sangat urgen, saudara. Apalagi di zaman kita sekarang ini, berdasarkan statistik catatan, setiap hari itu di Indonesia terjadi ribuan perceraian. Nah, bahkan di Kabupaten Bogor atau di Jawa Barat sehari bisa ratusan perceraian, saudara. Nah, sehingga memang umat Islam ini mesti diajarkan soal cerai, soal tolak, saudara, bagaimana hukumnya, bagaimana caranya, mana yang sah, mana yang tidak sah, saudara. Nah, kita nggak mau
cerai ini dijadikan permainan, dijadikan hanya alat untuk menyakiti pihak lain dan seterusnya. Nah, begitu juga niat ini karena berkaitan, tolak ini karena berkaitan dengan niat, maka kita harus tahu sedikit saja. Mari kita lihat, saudara. Yang nomor 3, dikit saja. Waktu niatil wajibah fit talaq bil kinayah bi awwalihi wa akhirihi ay bi juz'in minhu. Jadi tolak itu, saudara, kalau dengan kinayah, kemarin sudah saya jelaskan, tolak ada yang sorry, dengan kata tolak atau dengan kata firaq atau dengan kata sarah, itu sorry. Tapi ada tolak dengan kata kiasan, dia nggak terang-terangan menyebut cerai. Nah, sekarang kita bicara kinayah. Sebab kinayah ini kan mesti ada niat. Kemarin kita sudah bilang, kalau yang sorry nggak perlu niat, kalau yang kinayah harus ada niat. Nah, kapan niatnya? Maka di sini, saudara, waktu niatul wajibah, waktu niat yang wajib dalam tolak dengan kinayah, bi awwalihi wa akhirihi, dari awal sampai akhir ucapan kalimat redaksi kinayahnya disebutkan. Terserah, mau di awalnya, mau di tengahnya, atau di akhirnya. Selama dalam redaksi tersebut dia sampaikan ada niat talak, maka talaknya jatuh, ya ikhwan. Maqala al-Haytami, nah, lagi-lagi pakai ta, perbaiki ta. Beliau katakan, saudara, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, saudara, wasartu ta'thiri niyatil kinayah, ya, syarat, saudara, daripada pengaruh niat yang kinayah itu iktiranuha bi kullil lafaz. Nah, dia harus menyertai daripada seluruh lafaz talak tadi atau talak redaksi yang kinayah. Waqila, tapi ada juga yang berpendapat yakfi iktiranuha bi awwali. Cukup niat itu ada di dalam awal redaksinya. Istishaban li hukmiha bi baqiyati duna akhiri. Nah, jadi apa yang dia tancapkan sudah di awal, saudara, itu sudah cukup menyertai secara hukum dari seluruh lafaz yang ada. Lianna in itafaha ala ma madha ba'idun wa rajjahu katsirun wa tamadahul isnawi wa ghairuhu. Jadi pendapat yang tadi kita sebutkan, saudara, walaupun di sini menggunakan kata qila, ini saya mau garis bawahi dulu. Secara umum, kalau dalam ilmu hadis kata qila itu menunjukkan hadisnya dhaif secara umum, tapi enggak selalu begitu. Nah, kalau dalam ilmu hadis kadang-kadang justru kata qila digunakan untuk pendapat yang kuat, walaupun secara umum qila menunjukkan pendapat yang lemah dalam hadis. Nah, dalam fikih juga kurang lebih sama. Kata qila pada umumnya bil aghlab itu pendapat yang lemah, yang enggak muktamad, ya. Nah, tapi kadang-kadang, saudara, walaupun itu disebut qila, bagi sebagian ulama justru itu yang murajjah atau yang murajjih, justru itu yang tarjih, justru itu yang kuat. Nah, maka itu kalau kita menemukan kata qila, kita periksa dulu, saudara. Nah, kita periksa, ini kata qila ini didukung nggak oleh ulama-ulama yang ada, atau memang sepakat semua ulama mengatakan itu dhaif, atau ada ulama yang mentarjihnya. Jadi nggak jauh berbeda dengan ilmu hadis, ya ikhwan, soal kata qila. Nah, pendapat tadi, saudara, cukup di awalnya saja, nggak mesti di seluruh lafaz, saudara. Ini ditarjih oleh kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang dipegang oleh Imam Isnawi. Wasama ba'duhum, saudara. Tapi ada sebagian ulama menganggap annal aula sabaqu qalamin wa rajjaha fi asli rawdah al-iktifa bi awwalihi wa akhirihi ay bi juz'in minhu kama huwa zahir. Nah, tapi Imam Nawawi dalam kitab Radul Muslimin katakan iktifa. Ya, cukup dia ucapkan di awalnya juga di akhirnya, yang penting di bagian daripada redaksi kinayah tadi disampaikan. Nah, ini hanya sedikit tambahan mengenai niatul kinayah fit talaq. Saudara, dia ada menyertai saat redaksi diucapkan. Nah, lalu artinya apa? Jadi kalau niatnya jatuh setelah kalimat bagaimana? Atau niatnya jatuh sebelum kalimat?
Dia udah niat dalam hatinya mau cariin istri, niat. Nah, setelah jeda sekian waktu dia ketemu istrinya, dia ngomong, kamu pulang dulu ya ke rumah orang tuamu. Tapi waktu dia ngucapin, niat nggak ada. Sudah, nah, niat nggak ada, nggak jatuh dengan niat yang pertama tadi, karena niat tadi tidak ada di dalam redaksi. Sama dengan niat sholat, kalau di luar sholat kan nggak sah. Atau dia ngucapin dulu, kamu pulang saja deh ke rumah orang tuamu, kinayah. Waktu dia ngucapin, dia nggak ada niat menceraikan. Tapi setelah itu baru dia ada niat, saya mau cariin aja dia di hatinya. Saudara, maka tolak kinayahnya tadi nggak jatuh, karena pada saat redaksi dia ucapkan belum ada niat menceraikan. Niat itu datang setelah redaksi. Kira-kira jelas gak? Jadi niat itu seperti niat sholat tadi. Jadi la qoblah wala ba'da, harus ada di dalam redaksi saat diucapkan talak kinayah tadi. Nah, jadi sebetulnya hampir sama aja antara wudu, sholat, tolak, sama. Niat itu harus menyertai daripada perbuatan. Nah, tolak kinayah itu kan perbuatannya kan talafus dengan lafaz tolak kinayahnya. Nah, begitu dia talafus dengan lafaz talak kinayahnya, lihat dari awal sampai akhir ada niat gak saat mengucapkannya? Ada niat, jatuh talak. Nggak ada niat, nggak jatuh talak. Oh, tapi ada niat sehari sebelumnya, nggak ada urusan. Oh, tapi ada niat sehari sesudahnya, nggak ada urusan dengan niat itu. Karena niat tolak tidak sah tanpa talafus. Itu udah sampaikan. Ada orang niat dalam hatinya, kemarin udah kita bahas. Nah, kenapa? Karena yang namanya talak, nazar, itu bukan sekedar niat di hati, tapi akmalul lisan. Harus ada ucapan dengan lisan. Nggak cukup. Orang kalau niat nazarnya dalam hati aja belum sah. Tolaknya dalam hati aja belum sah. Tapi kalau sudah diucapkan baru sah. Diucapkan nazarnya baru sah. Itu sudah kita bahas dengan panjang lebar kemarin. Baik, yang terakhir untuk hari ini, setelah kita bahas sedemikian rupa panjang lebar soal zamanun niyat, soal waktu niat, masa niat, zaman niat. Nah, di sini kita mendapatkan al-istithnaat fi zamanin niyat. Jadi dari tadi yang kita pelajari, niat itu harus ada di awal ibadah. Niat itu harus ada di awal ibadah, bahkan masuk dalam ibadah. Saudara, niat itu langsung terus kita katakan fi awalil ibadah, dalam wudu fi awalil fard, dalam sholat fi awalil ibadah, takbiratul ihram, dalam tolak tadi juga kita sebut begitu juga, saudara. Nah, sekarang ada pengecualian. Pertama, ada niat-niat yang dilakukan qoblal ibadah. Nah, ada niat yang dilakukan sebelum ibadah, saudara, sebelum amalnya dilakukan. Inna zamanan niyati awalul ibadat. Sesungguhnya waktu niat itu adalah awal permulaan ibadat. Illa suwarun, kecuali beberapa perkara ini, beberapa kasus. Takhruju min hadhil qaidah, keluar dari kaidah ini. Fatasihhu niyatuha, sah dia punya niat qabla syuru' fil ibadah, sebelum ibadah dilakukan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita sudah tancapkan niat itu sah, ya ikhwan. Nah, ini pengecualian. Apa saja yang dikecualikan? Satu, niatus shaum fardhon, niat puasa wajib. Niat puasa wajib, saudara. Nah, antum di sini kalau habis tarawih ada niat puasa kan? Puasanya kapan? Esoknya. Nah, berarti udah masuk ibadah belum tuh? Belum, gak beribadah. Niat puasa. Malam kita niat nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita tancapinnya malam, padahal puasanya pagi. Itu namanya qoblal ibadah, saudara. Nah, ini dikecualikan. Kenapa, saudara? Tujzi'u, di sini disebut niatus shaum fardhon. Tujzi'u fil fard min ba'di ghurubi syam ila tulu'il fajr. Kita tahu bahwa niat daripada puasa wajib Ramadan, seperti Ramadan, boleh kita ucapkan min ba'di ghurubi syam,
dari mulai terbenamnya matahari ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Maksudnya terbitnya fajar sampai masuk waktu sholat subuh. Jadi Anda mau niat habis buka puasa langsung niat buat besok boleh, mau habis isya boleh, mau habis tarawih boleh, mau lagi sahur boleh, mau menjelang subuh boleh, asal jangan masuk lewat subuh. Boleh. Itu namanya dari maghrib sampai tulu'ul fajar, itu namanya qoblal ibadah. Sebelum ibadah puasa masuk, kita boleh menancapkan niat. Kenapa? Saudara, di sini dikatakan la tajibun niyah indal fajar. Enggak wajib niatnya pas masuk fajar, saudara. Kenapa? Li usri muraqabatil fajri. Karena sulitnya saudara untuk menyertai niat pada saat masuknya fajar. Karena kan awal puasa kan masuknya fajar, masuknya subuh itu awal puasa. Mestinya niat itu ditancapkan di awal puasa, saudara. Tapi untuk menyertai niat di awal fajar itu sesuatu yang nggak mudah. Nah, saudara, kadang-kadang ada orang kita tahu justru bangunnya habis azan dia baru bangun. Saudara, kadang-kadang malam dia lupa atau malam dia nggak boleh niatnya mesti pada saat fajar masuk. Sulit. Jangankan yang ketiduran, yang nggak tidur aja untuk mengawasi itu waktu sulit ya, Wak. Jangankan di zaman dulu yang nggak ada jam, kita yang ada jam aja sulit ya, Wak, untuk mengawasi waktu tersebut. Karena itu li usri muraqabatil fajar, maka ini dikecualikan. Ingat, ini pengecualian ini bagi yang menganggap niat puasa itu rukun. Tapi bagi yang menganggap niat puasa itu syarat, nggak ada masalah. Kalau syarat nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kalau syarat dia mau lakuin malam, dia mau lakuin pagi, nggak mesti untuk masuk di dalam pas fajar, enggak. Nah, bagi yang menganggap ini syarat, nggak masuk dalam istisnaat. Memang kalau syarat tidak ada masalah. Tapi bagi mereka yang menganggap rukun, ini masalah. Nah, kan rukun itu niatnya kan fi ibtida'il fi'il. Masa belum masuk ibtida'il fi'il udah niat puasa? Kenapa? Istisna'at. Alasannya itu tadi ya, kawan. Li usri muraqabatil fajri. Yang berikutnya niatus zakat. Niat zakat. Tasihun niyat qabla syuru' fit dafa ilal fuqara lil usri qiyasan 'ala shaum. Saudara. Nah, jadi kita boleh mendahulukan niat untuk mengeluarkan zakat sebelum kita serahkan kepada orang miskinnya. Zakat itu kan mestinya, kalau yang namanya niat bayar zakat, kita tancapkan niat bayar zakat pada saat zakat itu kita berikan ke mustahiknya. Begitu kita berikan ke mustahiknya, saya bayarkan zakat ini kepada kamu, saya berikan untuk kamu, itu mesti kita tancapkan niat. Sudah, mestinya begitu. Kalau itu termasuk rukun di awal ibtida'il fi'il. Tapi ternyata keluarin zakat boleh. Kita niatin, kita keluarkan zakat, terus kita wakilkan ke amil. Saudara, amil yang keluarin zakat, amil ngeluarin zakatnya mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, saudara. Tapi sudah sah niat zakat kita mengeluarkan harta, saudara. Walaupun itu belum sampai ke fakir miskin, walaupun itu belum sampai ke tahik, tapi niat mengeluarkannya saudara boleh, walaupun pengeluarannya tertunda sekian lama, sekian hari dan seterusnya. Ini juga istisna'at, saudara. Baik, yang berikutnya niatul kafarah, sama, saudara. Tudja'un niyatu qabla dafa ilal fuqara wa la yajib iktiranuha bid dafa. Sama seperti zakat tadi. Orang mengeluarkan kafarah, saudara, nah silakan aja dikeluarkan, begitu dikeluarkan dia niatkan. Nah, enggak mesti niatnya pada sampai ketemu kita bayar ke si miskinnya baru kita tancapkan niat, enggak. Kita boleh wakilin orang, tolong kirim ini kafarahnya, kasih si fulan bayar, ke si fulan bayar, wakil terus mengantarkan. Kita sudah menancapkan niat, dari sebelum itu diserahkan. Ini juga istisna'at. Yang berikutnya niatul udhiyah, begitu juga niat kurban. Tujzi'un niyah qabla syuru' fid dzabah wa la yajib iktiranuha bid dzabah. Jadi orang yang berkorban, saudara, begitu dia punya kambing, dia udah boleh meniatkan untuk mengkorbankan. Walaupun setelah itu kambingnya dititipkan ke si fulan untuk disembelih besok, dari sekarang dia udah niatkan.
boleh. Nah, walaupun nanti si wakil dianjurkan untuk kembali menancapkan niat pada saat menyembelihnya. Tapi bagi yang mengeluarkan udhiyah tadi, dia udah boleh tancapkan niat sebelum udhiyah tadi disembelih, ya Pak. Begitu juga hadyu, begitu juga saudara hewan-hewan yang disembelih berkenaan dengan pelaksanaan manasik haji, saudara ada dam dan lain sebagainya, sama qadiyahnya. Yang bagian kedua asnaul ibadah. Nah, ini menarik. Justru ada niat yang boleh ditancapkan di tengah ibadah. Bukan di awal ibadah. Di tengah ibadah. Saudara, contohnya apa? Satu, niatus shaum naflan, niat puasa sunnah. Tasihhu sah min ba'dil fajri ila qubailidz zuhur. Jadi kalau kita satu hari nih, umpamanya hari apa nih, puasa sunnah hari Senin, kita nggak niat malam, nggak ada niat besok puasa. Nah, tapi begitu pagi, saudara pagi kita mau sarapan belum nafsu, jam 11 ya udah siang, tanggung puasa aja deh. Kita tangkepin niat puasa, boleh. Dari pagi kita belum makan, dari mulai fajar kita belum makan, belum minum, kita belum melakukan apapun yang membatalkan puasa, boleh. Selama belum masuk waktu zuhur. Nah, saya tanya, kalau ini dibolehkan, niat semacam ini, berarti niat itu di awal ibadah atau di tengah ya? Di tengah. Ternyata sah. Dalilnya mana? Dalilnya suatu hari, saudara di pagi hari, Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya Aisyah, ini hari ada makanan apa di rumah? Hari ini nih ada makanan apa di rumah? Nah, Siti Aisyah menjawab, ya untuk saat ini belum ada apa-apa. Untuk saat ini belum ada apa-apa. Terus Nabi mengatakan, kalau begitu ini shaim. Kalau begitu aku puasa. Berarti kan Nabi nggak punya niat tuh dari malam puasa. Nah, berarti niat itu baru ditancapkan pada saat bertanya ke Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, nggak ada makanan, baru tancap niat. Nah, tapi puasanya puasa sunnah. Berarti ada nggak puasa niat yang dilakukan di tengah ibadah? Ada. Niat puasa sunnah. Yang kedua, di tengah ibadah juga saudara, niat jam'ut taqdim li sholatis tsaniyah fi asna'is sholatil ula indal maqam. Jadi kalau orang lagi sholat nih, sholat maghrib di masjid saudara, atau di masjid yang biasa ada sholat berjamaah, kemudian hujan besar saudara, hujan besar, boleh dia tancapkan niat untuk jamak takdim sholat isya. Padahal tadi waktu awal sholat dia cuma sholat niatnya maghrib doang, nggak ada niat gabung sama isya. Tapi karena ini hujan gede, petir, nah itu cocok nih buat di MS ya, buat hujan gede, lagi sholat maghribnya hujan gede, ledek ya, buat angin. Nah, kemudian diniatkan untuk sholat jamak dengan isya, boleh. Jadi nanti begitu selesai salam, sholat isya. Nah, jadi nanti setelah sholat isya dia pulang. Kalau nanti isya, saudara, apa wajib lagi dia sholat isya? Enggak, udah selesai sholat. Nah, itu kenapa dibolehkan? Karena dikhawatirkan kalau mereka habis sholat maghrib terus pulang ke rumah, hujannya tetap gede, ntar isya nggak ada yang sholat jamaah. Udah masing-masing udah sibuk pulang. Nah, apalagi yang tahu rumahnya bocor, apalagi yang di rumahnya ada anak kecil, di rumahnya setiap hujan, saudara, wah kalang kabut, orang perempuan nggak bisa ngurusnya. Habis sholat maghrib langsung dia lari pulang. Nah, kalau hujannya terus gede sampai isya, ya nanti isya kosong, nggak ada yang sholat. Nah, untuk menghindarkan itu, agar pemakmuran masjid dengan sholat 5 waktu tetap berjalan, dibolehkan. Nah, begitu hujan, jangankan hujan besar, hujan biasa aja masih boleh. Hujan biasa aja masih boleh. Yang kira-kira hujan akan membasahi badan, ya kawan. Apalagi kalau hujannya petirnya udah kayak di MS, udah masya Allah tuh imamnya bisa kaget-kaget itu baca, ya kawan. Nah, jadi kalau sekarang saya tanya, begitu dia lagi sholat, dia masukin niat jamak takhir. Niatnya ada di awal atau di tengah? Di tengah. Ternyata boleh. Yang ketiga, niatul imamah lil munfarid idza dakhala man yaqtadi bihi fi asna sholati. Ini yang tadi kita bahas, saudara, dengan segala perselisihannya. Jadi di sini niatul imamah, imam yang tadinya sholat sendiri atau makmum datang,
Nah, begitu makmum datang, dia tangkepin niat imaman. Nah, itu niatnya di awal apa di tengah? Di tengah. Ternyata boleh gak? Boleh. Ya, artinya inilah pengecualian bahwa ternyata walaupun pada kaidahnya, prinsipnya, niat di awal ibadah, tapi ada beberapa ibadah yang niatnya boleh didahulukan qoblal ibadah atau niatnya di tengah ibadah, di asna'il ibadah. Wallahu a'lam. Selesai, kita punya pelajaran sampai halaman 34. Insyaallah, nah besok akan kita lanjutkan kaifiyatun niyah, tata cara niat. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan Habib Hanif. Ini di halaman 32 ya. Ketika menyebutkan masail yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Zuhaili, Ya. Hak yang hak tajibu niyatun nafliyah. Ya. Ini sekilas seperti ada kontradiksi antara hak dengan dal. Hak dengan dal. Ya, karena di hak kan tajibu niyatun nafliyah wa ta'yinu asma sunanir rawatib li tamyiziha 'an shalawatil mafruḍah. Ya. Sedangkan di dalnya la tajibu niyatun nafliyah li shalawatil nafliyah dzatul waqt, karena kan rawatib masuk ke kategori dzatul waqt. Ya. Kemudian di kitabnya pun di Al-Mu'tamad di sini disebutkan ketika menyebutkan rawatib dan dzatul waqt atau dzatul sabab, lakin as-sahih annahu la yushtaratu niyatun nafliyah. Ya. Yang mananya yang la yushtarat? Niyatun nafliyahnya, Pak. Ya. Baik. Baik. Jazakumullah khairal jaza. Nanti kita tahqiq lagi ya, ikhwan. Tapi yang jelas bahwa dzatul waqt, saudara, tidak hanya sholat rawatib. Nah, jadi sehingga bagian yang hak ini, saudara, tidak bertentangan dengan dal. Artinya dia bisa menjadi khusus untuk yang rawatibnya. Untuk yang rawatibnya, dia diwajibkan untuk niat nafliyahnya dan menyebut nama sholatnya. Tapi kalau ada sholat dzatul waqt selain rawatib, sebab rawatib dengan dzatul waqt ini memang banyak ulama membedakan. Dia punya khususiyah sendiri. Jadi kalau dilihat dari segi kontradiktifnya, insya Allah tidak kontradiktif. Tapi kalau ada tadi kata la yustarat, nah ini yang mesti kita tahqiq lagi. Insya Allah, jazakallah khair, nanti akan kita tahqiq lagi, saudara. Kemudian keluar dari perbedaan pendapat, tadi sudah saya sampaikan, keluar dari perbedaan pendapat, baik yang mensyaratkan maupun tidak mensyaratkan, maka sebaiknya tiap sholat yang fardunya, yang sunnahnya, baik yang zatu waktin maupun ya za sababin, baik yang rawatib atau yang bukan rawatib, semuanya tetap kita sebutkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, jadi kalau dia sunnah, ya sebutin sunnahnya. Kalau dia fardu, sebutin fardunya. Bahkan kita diingatkan oleh Zuhaili, bahkan dalam hal-hal yang sebetulnya kita nggak anggap wajib, tapi ada pihak lain yang anggap wajib, seperti ada 2 rakaat, seperti mustaqbilal kiblati, seperti lillahi ta'ala, upayakan tetap kita masukkan ke dalam niat kita, khurujan minal khilaf. Nah, ada lagi Habib Hanif? Satu lagi apa ini ya. yang takfi, yang takfi niyatun nadri an niyatil faridati. Yang iya, ya. Niyatil faridati. Niyatun nadhr. Iya, nadar. Tadi Al-Fakir dengar keterangan dari antum bahwasanya kalau sudah nazar maka cukup niatan nazar, bahkan niatan nazar itu sudah menggantikan niatut ta'yin sekalipun. Iya. Cuman di kitabnya Zuhaili di sini disebutkan wa takfi niyatun nadri fil mandur an niyatil fardiyati, bukan faridati ya. Fardiyahnya. Jadi dia hanya menggantikan fardiyahnya saja, fardhannya saja, enggak bisa menggantikan qasdul fi'li dan ta'yinnya. Nah, jadi ta'yinnya enggak di situ, coba. Takfi niyatun nadri anil an niyatil fardiyati. An fardiyati. Iya, bukan faridati. Nah. Jazakallah khair. Tolong diperbaiki. Coba Habib Hanif yang diperbaiki. Jadi takfi niyatun nadri an niyatil fardiyati.
bukan faridah. Bukan. Nah, Jadi tetap berarti di sini li'anha wajib. iya, Pak. Jadi nggak pakai kilaihuma, nggak perlu lagi. Nah, apa? Tidak ada kan? Nah, Anfardiyati titik begitu kan? nah, apa? Ya, coba semua diperbaiki. Takfi niyatun nadari an niyati Al-fardiyati. al-fardiyati, bukan faridah, al-fardiyah. Bukan faridah, beda faridah dengan al-fardiyah. Kalau faridah salat fardu yang 5. Kalau fardiyah kewajibannya, kefarduannya. Diperbaiki. Nggak perlu nyebutin fardhan lagi berarti ya. Ya. Jadi nggak perlu menyebutkan fardhan lagi. Kalau makanya tadi kita katakan kalau kita udah katakan nadhron udah cukup. Mengatakan nadhron udah cukup, nggak perlu lagi menyebut fardhon. Karena nadhron dengan fardhon itu yang dimaksud. Nadhron berarti kilaihima tetap masuk. Karena nadhron maupun fardhon kilaihuma sama-sama wajib. Naam. Tapi tetap wajib. Tetap. Qasdul fi'li dan ta'yinnya tetap. Iya. Jadi takfi, perhatikan. Takfi niyatun nadri an niyati fardi al-fardiyah. Bukan faridah ya, ganti al-fardiyah. Tetap li'anna kilaihuma wajib, tapi ada tambahan koma ma'a. Coba Habib Hanif tadi ditambah. Setelah itu berarti ada koma, ada ma'a dengan tetap kepada ta'yin. Iya, Pak. Nah, ta'yin dan Tapi tetap wajib qasdul fi'li dan ta'yin. Usalli dan nyebutin nama salatnya tetap wajib. Zikrul na'am, zikrul qasdus shalah. Nah, Zikrul qasdus shalahnya tetap. Jadi usolli, ta'yinnya juga tetap. Ya, cuman nadrannya menggantikan fardhon. Nah. Bagus. Perhatikan takfi niyatun nadri an niyatil fardiyati li'anna kilaihuma wajib. Ma'a dzikri qasdis shalah wa ta'yiniha. Jadi sholat apa yang dinadarkan tetap disebutkan. Sholat apa yang dinadarkan. Karena orang nazar bisa macam-macam. Ada yang nazar sholat istikharah, ada yang nazar sholat taubah, ada yang nazar sholat tasbih, ada yang nazar sholat witir. Nah, sholat-sholat sunnah kalau sudah dinazarkan berubah menjadi wajib. Jadi nanti kalau niatnya dia usolli, umpamanya usolli, dia katakan sholat tasbih. Usolli sholat tasbih, dia niat sholat tasbih, saudara, tapi bukan sunnah lagi. Biasanya kan usolli sunnat tasbih. Aku niat sholat sunnah tasbih. Tapi karena dia nazar, udah nggak ada tuh kata sunnah. Usolli sholat tasbih nadron. Aku niat sholat tasbih nadron. Kalau sudah sebut nadron, nggak perlu sebut fardhon lagi. Karena setiap nadron pasti fardhon. Nah, jazakallahu khair. Kiai Asep ada catatan? Silakan. Silakan Kiai. Tulisan aja. Iya. Yang pertama Kubail tadi yang halaman 31 30 berapa? 34. Iya. Niatus saum naflan tasihu min ba'dil fajri ila Kubail. Di sini Fubail. Oh, nah. Perbaiki semua. Itu kubail pakai qaf. Ya. Ya, mau kubail boleh, mau qobla boleh. Pokoknya belum masuk zuhur. Kalau udah masuk zuhur, udah nggak boleh niat puasa sunnah lagi. Pokoknya sampai menjelang zuhur, walaupun hanya sedikit waktu. Masuk niat, belum masuk waktu zuhur, saudara udah boleh. Mau pakai qobla boleh, mau pakai kubail boleh, tapi pakai qaf, bukan pakai fa. Di kitab pakai fa kan, diperbaiki. Nah, boleh, mau kubail boleh, mau qobla juga boleh. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Baik, sudah masuk waktu azan. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Silakan Ustaz. Boleh, coba. Sebentar, tadi kita udah catat yang ini.
Sebentar. Sebentar, kita mau catat dulu supaya ingat. Karena ini buat tashih. Jadi yang ikhwan, pelajaran kita ini, kenapa tadris ini penting buat kitab kita? Karena melalui tadris, melalui pengajaran, kita sekaligus ngoreksi, melakukan tashihat. Kita perbaiki, oh ini salah cetak, oh ini salah kutip, oh ini salah salah pemahaman. Nah itu kita perbaiki lagi ya, ikhwan. Makanya kalau ada perbaikan begitu, antum coret, antum perbaiki. Dan nanti semua perbaikan yang kita dapatkan selama pengajaran di Sanlat ini, itu akan menjadi bahan perbaikan untuk cetakan yang berikutnya. Insya Allah. Bahkan bukan hanya perbaikan saja. Bahkan dari pengajaran ini kita suka dapat tambahan. Nah, seperti kemarin yang disampaikan oleh Kiai Asep. Ada tambahan-tambahan bagus. Umpamanya mestinya di bagian ini harus ada istisnaat. Nah istisnaatnya bagaimana? Kira-kira ada dobitnya gak? Ada nadhairnya gak yang perlu dimasukkan? Itu semua kita catat untuk perbaikan, untuk penambahan. Saudara, jadi ada yang kita catat buat penambahan, ada yang kita catat buat perbaikan. Insya Allah. Sebentar. Ya, Habib Hanif silakan. Berapa? 33. Oh, fa. Nah, lagi-lagi fa itu. Perbaiki. Nah, itu bukan qabla tuh kalau pakai fa. Qabla syuru fil ibadah. Perbaiki. Jadi halaman 32 dan halaman 33 ada penulisan qabla yang kalau ini memang salah ketik ini tipu nih. Karena fa sama qaf kalau nggak salah di laptop kayaknya bersebelahan ya. Ini fa sama qaf kayaknya bersebelahan ya. Bertetangga agak di ketikan? Bertetangga? Iya, di keyboardnya bertetangga. Baik. Satu lagi. Ya, halaman. Ya, isna'i. Naam, yang nomor ya. Oh, naam. Ya-nya double. Jazakallah khair. Ya-nya satu saja. Isna'i. Isna'i. Ya-nya cukup satu, bukan dua. Jazakallah khair. Naam. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Ustaz sudah dijawab tadi belum? Oh iya, silakan. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Bu ya, Al-Fakir ingin menanyakan perbedaan antara niat ada atau qada dan niat ada atau qada dengan niat adadur rakaah. Kan keduanya sama-sama tidak wajib. Namun di sini mempunyai dampak yang berbeda ketika disebutkan. Menurut kalau di sini, ya, paham. Pertanyaannya paham. Jadi kenapa dampaknya berbeda? Jadi kalau niatnya 3 padahal sholatnya 4, nah itu kan nggak boleh, nggak sah. Itu berpengaruh apa ya? Ya nggak sah. Ya, dia pengaruh. Nah sedangkan adaan dan qadaan kenapa tidak berpengaruh? Pengaruhnya berbeda. Itu tadi jawabannya. Karena menurut Imam Rafi'i bahwa adaan dan qadaan maknanya satu, sama. Sedangkan salasa dengan arba'ah maknanya berbeda. Yang satu artinya 3, yang satu artinya 4. Rakaataini 2 rakaat, yang satu lagi salah rakaat, 3 rakaat. 2 dan 3 tidak sama, 3 dan 4 tidak sama. Maka itu berpengaruh kepada taksir niat dalam sholat. Tapi kalau adaan dan qadaan menurut Imam Rafi'i dia nggak punya pengaruh karena maknanya sama. Tapi kalau Imam Nawawi enggak. Adaan dan qadaan tadi kita sebut beda. Yang adaan harus niat adaan, yang qadaan harus niat qadaan. Adaan di niat qada nggak sah, qada di niat ada tidak sah bagi yang mewajibkan niat ada dan qada. Tapi kalau niat ada dan qada bagi yang tidak mewajibkan dia tidak ada pengaruh. Nah kemudian kalau yang 3 rakaat ini kan ada ulama nggak mewajibkan. Tapi kenapa kok
bisa bisa kalau disebut salah, bisa membatalkan. Nah itu nanti kita ada kaidah khusus. Jadi kaidah khusus kurang lebih nanti akan kita pelajari. Di sana disebutkan kalau ada sesuatu yang bukan syarat kita masukkan dalam niat kita ternyata salah, dia punya pengaruh kepada sholat. Karena itu bukan syarat. Ada 2 rakaat kan bukan syarat. Bukan syarat dimasukin, udah gitu salah lagi. Nah, jadi dianggap ini satu, bukan tidak sengaja, dianggap ini kelalaian. Udah tahu bukan syarat, dia paksain masuk. Nah kalau dipaksain masuk, jangan sampai salah. Nanti ada kaidah khusus untuk itu, soal manwi, insya Allah. Berarti tidak termasuk kaidah fikih ma la syurut ta'arud lahu jumlatan wala tafsilan itu, Bi. Nanti akan masuk kita. Nanti kita akan masuk ke bab itu. Kemudian pertanyaan kedua masalah ini, Bu. Di hari ketiga kita itu belajar salah satu yang wajib niat itu adalah ibadah yang mempunyai marotib. Nah tujuannya itu untuk litamyizi marotibil ibadah. Nah kemudian di sini di halaman berapa? Di halaman 31, Abu ya. Iya. Nah, yang mana? Di halaman 32. Itu 32. di yang dal. Dal, ya. Di yang dal takfiniyatu fi'il sholah li nafil mutlaq. Yang dal. Ketika sholat sunnah mutlak kan, dal ya, ya. Ketika sholat sunnah mutlak kan tidak perlu menyebutkan ta'yin dan fardiyah atau nafliyahnya. Ya. Berarti tujuan diwajibkannya tadi kan seakan-akan belum tercapai, ya, Bu. Tujuan Kan tadi diwajibkannya itu untuk tamyiznya. ditamyiz Ya. maratibul ibadah. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Karena kalau orang sudah sholat mutlak itu sendiri sebetulnya sudah menjadi tamyiz. Karena dia nggak sebutin ciri-ciri yang lain. Mutlak itu kan dia terlepas daripada ikatan. Dia tidak ada ikatan. Jadi kalau dia sudah sebut mutlak, berarti dia bukan zuhur, bukan asar, bukan fardu, bukan sunnah zatu sabab, bukan sunnah zati waktin. Dia tidak terikat. Makanya kenapa dia nggak wajib untuk menyebutkan nafliyahnya? Karena memang kalau sudah disebut sholat saja mutlak, otomatis dia sholat mutlak yang tidak terikat dengan yang fardu, dengan sunnah-sunnah yang rawatib, dengan sunnah-sunnah yang dawaktin atau dasabab dan seterusnya. Karena dia tu'raf dengan dia punya cirinya, kalau tanpa disebut apapun sifatnya mutlak, sehingga tidak diwajibkan niat nafliyah. Tapi tetap saja ihtiyaton kita niatkan sunnahnya. Nah, itu yang bisa kita jawab, Ustaz. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah bukakan hati kita, pikiran kita, akal kita, biar terbuka bisa mendapat ilmu yang manfaat buat kita semua, dan kita diberikan keikhlasan niat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya minta juga, karena Ki Asep alhamdulillah rutin mengikuti dari hari pertama. Kalau ada perbaikan-perbaikan tadi ikut bantu dicatat juga, Ustaz. Nah, yang perbaikan-perbaikan bisa jadi nanti Anda nyatet pakai pensil malah Anda lupa ini perbaikan. Contoh tadi Anda sudah perbaiki, Anda catat di sini. Tadi yang Habib Hanif, ha dengan dal, Anda kasih catatan di sini tahqiq fil mu'tamad. Nah, itu cukup. Artinya kita roji lagi. Terus di sini tadi Habib Hanif sudah menyebutkan yang ro, takfi niyatun nazar an niyatul fardiyah. Kalau itu Anda tulis. Ada yang Anda tulis, ada yang Anda sebut roji. Berarti kalau roji kan ada yang mesti diperbaiki itu, Ustaz. Nah, begitu juga tadi. Kalau ada kata isna'i umpamanya, kita tinggal coret aja. Nah, tapi di halamannya Anda buletin begini. Artinya Anda menunjukkan halaman bulat, artinya di halaman ini nih ada tambahan atau ada perubahan atau ada perbaikan. Nah, adapun kalau halaman yang bersih tidak Anda tandai, berarti dia tidak ada perbaikan sama sekali. Nah, jadi tolong dibantu. Nah, begitu juga Habib Muhammad yang lainnya. Sebab ini kan nanti kita mau perbaiki bersama. Dan kita minta bantuan Ki Asep untuk ditata ulang dengan cetakan yang standar. Nah, tolong yang perbaikan-perbaikan itu
dibantu untuk dicatat. Nanti kita bisa cocokkan kitab antum, kitab yang dipegang ini. Begitu juga Hanif. Di waktu-waktu yang Habib Hanif datang, khususnya yang Habib Hanif juga punya catatan. Jangan sampai begini. Jangan sampai nanti begitu kita cetak ulang, kesalahan itu terulang. Ini sama juga bohong kita tadris untuk tashih, tapi tahu-tahu begitu kita cetak ulang tashihnya nggak ada. Nah, Anda nggak mau terjadi itu. Kita pengen begitu cetak ulang, tashih itu ada. Walaupun nanti begitu kita ngajar lagi, ada lagi. Bisa jadi tuh ketemu. Kadang-kadang saudara satu kitab 20 kali baca baru kita ketemu tuh. Saudara, saya punya guru dulu Ustadz Dr. Muhammad Rawas Sekolah Haji. Saudara, beliau lagi cerita pada saat beliau menuntut ilmu. Beliau faqih, beliau yang mengarang kitab Mawsu'atul Fiqih. Mawsu'at Fiqih Sahaba, Mawsu'at Fiqih Tabi'in, Mawsu'at Fiqih Abu Bakar, Mawsu'at Fiqih Umar, Mawsu'at Fiqih Utsman, Mawsu'at Fiqih Ali, Mawsu'at Fiqih Aisyah. Saudara, Mawsu'at Fiqih banyak tokoh-tokoh beliau kumpulkan. Saudara, kemudian beliau sebarluaskan. Nah, saya dapat izin tertulis dari beliau. Saudara, kalau bukan hanya dikutip, mau diterjemahkan, mau dikutip, mau disebarluaskan, saya dapat izin tertulis dari beliau. Allah yarhamu, beliau sudah meninggal dunia dan dimakamkan di kota Riyadh, tidak jauh dari universitas tempat dulu beliau mengajar. Beliau aslinya orang Suriah, tapi dicekal secara politik oleh pemerintahan Suriah ketika itu, sehingga tidak bisa kembali ke negerinya sampai akhir hayatnya. Nah, nasibnya hampir sama dengan Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Itu juga guru saya di universitas, mengajar hadis. Saudara, itu juga terusir dari Syria. Dan akhirnya nggak bisa kembali ke Suriah. Tapi kalau nggak salah meninggalnya entah di Turki atau di mana, dimakamkan, lupa kita. Tapi dia lama tinggal di mana, puluhan tahun tinggal di Riyadh dan mengajar di Universitas King's Road University. Beliau juga dikucilkan oleh negerinya, ada urusan politik, nggak boleh balik karena beliau mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tidak mau mengikuti pesanan penguasa, ya ikhwan. Nah, jadi yang saya mau cerita, Dr. Muhammad Rawas Sekolah Haji, kalau lagi cerita depan murid-muridnya, beliau itu kalau membaca satu kitab fikih, katakan Al-Majmu', beliau baca. Itu beliau baca sampai 40 kali, dihatamkan. Sambil baca lagi, saudara. Dan yang menarik beliau katakan, setiap kami mengulangi pembacaan, kami dapat ilmu-ilmu baru. Begitu kita ulangin lagi, dapat ilmu-ilmu baru lagi. Begitu kami ulangi lagi, kadang-kadang ada masalah yang dipaparkan Imam Nawawi, begitu dakik, begitu dalam, sampai dibaca sekali nggak paham, 2 kali nggak paham, 3 kali nggak paham, baru bacaan sekian puluh baru paham, ya kawan. Nah, jadi artinya ulama-ulama kita ini, saudara, apalagi ulama-ulama salaf yang dulu, kalau baca tuh nggak cukup sekali, ya kawan, baca lagi, saudara. Jadi setiap dia ulangi baca, dia dapat manfaat baru. Setiap dia ulangi baca, dia dapat manfaat baru. Hampir semua kitab yang dibaca oleh beliau begitu. Nah, supaya bacaan beliau ini juga manfaat, setiap beliau baca kitab fikih, saudara, dari mazhab mana saja, dari beliau muda, sambil buka, sambil baca, sambil catat. Oh, ini pendapat Sayyidina Ali, catat. Oh, ini pendapat Abu Bakar Siddiq, ada buku catatannya. Oh, ini pendapat Sayyidina Umar, ada buku catatannya. Catatan-catatannya itu di akhirnya pada jadi kitab semua, ya Pak. Ya, ini kitab Mawsu'ah Fiqih Abi Bakar, ini jadi Mawsu'ah Fiqih Umar, ini jadi Mawsu'ah Fiqih Utsman, dan seterusnya. Jadi beliau ngarang itu bukan setahun 2 tahun, melalui bacaan puluhan tahun. Bukunya ada di pesantren kita, bukunya satu set, saudara, tentang Mawsu'ah Fiqih yang dikarang oleh beliau, di pesantren kita ada. Di ruang tamu juga ada. Di ruang tamu lengkap semua fikih yang beliau kumpulkan, yaitu dari masa muda beliau. Nah, ini sekedar pelajaran. Kalau kalian para santri ingin mendapatkan ilmu yang banyak, jangan bosan baca kitab. Jangan satu kitab udah khatam